Selamat sore sahabat-sahabat trader aktif dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita akan menganalisa beberapa mata uang untuk analisa mingguan di awal minggu 16 Desember 2024. Kita mulai dengan XAU USD, pengamatan terlebih dahulu di time frame H1. Ini adalah posisi pergerakan harga saat ini masih dalam kondisi gelombang naik. Jika melihat daripada main web yang terjadi, yaitu ini garis merah adalah main webnya, gelombangnya masih dalam gelombang naik. Rankingnya berada antara 26.06 untuk high gas yang terjadi pada 12 Desember yang lalu, kemudian lowestnya yang terjadi pada harga 2634.41 pada 6 Desember yang lalu. Ini adalah pola rankingnya ketika harga masih dalam pembentukan main web dari high ada test down sampai mendekati ke lowest gelombang naiknya. Jadi untuk periode saat ini, jika melihat daripada harga, ini ada satu periode gelombang naik di time frame H1. Kemudian kita amati untuk di time frame HM30 juga masih dalam periode H1, ada satu gelombang masih dalam gelombang turun daripada subwebnya, sehingga kita berpatokan pada main webnya saja. Ini ada gelombang naik, jadi kecenderungan pergerakan harga adalah akan mengalami penguatan sesuai dengan main webnya. Dan di sini juga terlihat masih dalam pola turun jika melihat daripada high gas, dan ada indikasi penguatan jika dilihat daripada lowest 2643.300. Jika dipadukan dengan BBMA, ini adalah periode harian. Harga memasuki kembali area normal dan bergerak di area normalnya. Kemudian periode 2 harian harga masih dikuasai oleh seller, namun harga masih memasuki area normalnya, dan ketika di time frame H1 ini menunjukkan kembali lagi ke area normal. Pergerakan harga adalah masih dalam ranking antara lowest dan high gas yang terjadi pada 12 Desember yang lalu. Jadi untuk XAU USD kecenderungannya untuk minggu ini adalah akan mengalami penguatan sampai terbentuknya gelombang-gelombang kecil terlebih dahulu. Jika kembali kepada BBMA, ini adalah mengacu ke nilai rata-ratanya di 2680.3791. Jika mengacu kepada subwebnya, ini adalah adanya suatu, jika mampu break up untuk 2664.48 untuk subweb kedua di gelombang turunnya, ini akan mengalami penguatan sampai ke harga 2692.68 di gelombang turun di subwebnya. Sementara untuk main webnya tentu saja ini adalah kecenderungan sampai menuju ke puncak daripada main webnya di 2725.95, dan jika akan terus bergerak menguat tentu saja ini adalah sampai ke level 2749.33. Jika mampu break up, itu artinya secara garis besar meneruskan pola gelombang turun dalam big map periode mingguan dan periode bulanannya. Jadi untuk memasuki pasarnya, yaitu ini ada gelombang naik di sini. Ini adalah lowestnya. Jadi Anda bisa melakukan execution memasuki pasar antara 2652.02 dan sampai dengan 2649.27, sementara stop lossnya di bawah lowest 2649.27 atau di bawah lowest gelombang turun subweb ke-1 di 2643.29. Itu artinya yang paling kecil resikonya berarti stop lossnya di bawah 2649.27, dimana jika menurut BBMA juga ini jika mampu breakdown adalah menjadi abnormal down untuk periode hariannya.
Namun jika terus bergerak di atasnya, tentu saja ini adalah akan adanya suatu penguatan sampai ke level mingguannya. Keduanya yaitu di gelombang di Euro USD. Euro USD jika melihat daripada harga saat ini adalah berada di dekat highest gelombang turun. Sementara main webnya adalah main web down. Ini adalah main web down, highestnya dari 6 Desember dan lowestnya di 12 Desember yang lalu. Kemudian harga saat ini jika mengacu kepada BBMA ini nilai rata-ratanya masih turun dan kecenderungannya adalah adanya suatu pelemahan untuk mengikuti gelombangnya jika tidak mampu break daripada highest gelombang turun di 1.05290. Sementara untuk saat ini harga masih ranking di dekat dengan highest gelombang turun di 1.05233. Jika mampu break up, tentu saja ini adalah akan adanya suatu pelebaran konsolidasi pergerakan harga sampai ke highest gelombang turun di 1.0538, di mana di sini adalah highest gelombang turun yang kedua jika dilihat daripada main web down. Tentu saja Anda bisa mengikuti pola perkembangan Euro USD. Jika ini adalah gelombang turun, tentu saja kita lihat saja bagaimana kondisi di time frame kecilnya. Wah, ternyata ini telah break up ya, telah break up walaupun sedikit untuk gelombang turunnya. Jadi penentuannya nih berarti sekarang ini antara highest ranknya highest di 1.05296 sampai dengan lowest di 1.04524. Jadi ini adalah area Anda bisa memasuki pasar, melakukan opsi sell sesuai di gelombang turunnya yang terakhir, yaitu sedekat mungkin dengan highest di 1.055295. Kemudian stop lossnya adalah jangan di dekat sini, tapi stop lossnya di atas 1.0538. Jika mengacu daripada BBMA, berarti ini adalah stop lossnya di dekat dengan standar deviasi plus 1 periode mingguan. Tentu saja targetnya adalah sampai ke 1.04809 untuk target yang terdekat pola pergerakan harga untuk main web gelombang turun untuk Euro USD. Selanjutnya untuk Euro Japan main webnya masih main web down. Jika melihat daripada posisi di time frame H4, ini adalah main web down, mendekati daripada highest subweb tuk-tua di 154.668. Sementara jika melihat daripada di time frame H1, ini adalah sekitar adanya sekitar 750 poin mendekati daripada highest gelombang turunnya. Sementara melihat daripada kacamata pendekatan daripada lowest, ini adalah gelombang naik, subweb ke satu gelombang naik, dan tentu saja jika melihat daripada ini yang terakhir kita mengikuti gelombang yang terkecilnya adalah Anda bisa melakukan yang pertama opsi buy di sedekat mungkin dengan lowest gelombang naiknya di 153.3170 dan targetnya yaitu ke 154.678 sebagai target mingguannya, atau ke highest di harga 155.012. Dan opsinya jika seandainya nanti adalah breakdown untuk lowest gelombang naik subweb kedua harga, maka disinilah di area hijau lah Anda bisa melakukan opsi buy, yaitu sedekat mungkin dengan 152.843 dan stop lossnya tentu saja ini lumayan cukup jauh,
yang terdekat yaitu di bawah 152.665, yang idealnya di bawah 151.7920. Jika mengacu daripada BBMA, ini adalah rata-ratanya naik, dan saat ini harga abnormal up secara mingguan. Jadi kecenderungannya untuk USD Japan akan mengalami penguatan sampai dengan high subwave ke berikutnya. Selanjutnya untuk Euro Japan saat ini juga jika melihat daripada gelombang turunnya ada gelombang main wave down. Sementara untuk yang terakhir adalah subwave up. Subwave main up. Subwave 1 main wave up, yaitu kita mengikuti subwave 1 main wave up, di mana pergerakan harga adalah adanya akan suatu penguatan, meneruskan penguatannya terus jika mampu break up untuk highest rank daripada highest gelombang turunnya di 162.103. Namun jika terus bergerak di sini, ini ada support resistennya di sini nih. Nah, di harga sekitar harga 161.537. Jika harga kembali lagi bergerak di bawah harga tersebut, maka kecenderungannya akan ranking antara 161.543 sampai dengan 160.943, yaitu lowest subwave 2 di gelombang naiknya. Jika akan meneruskan, maka tentu saja akan terus bergerak di atas 160.943. Jadi area hijau adalah area untuk melakukan opsi buy, yaitu sedekat mungkin buy dengan harga di sini bisa dilihat sedekat mungkin dengan 161.163, dan stop lossnya yang terdekat di 160.943 atau di bawah lowest atau di bawah level support dari yang resisten become support di 160.670, yaitu di dekat dengan standar deviasi plus satunya. Namun jika harga mampu bergerak di atas 161.543, yaitu dari harga highest gelombang naiknya, maka kecenderungannya akan mampu bergerak mendekati ke 162.103. Jadi kecenderungan untuk Euro Japan adalah adanya suatu penguatan, terus penguatan sampai yang terdekat di 162.103. Namun jika mampu terus menguat, maka kecenderungannya akan sangat jauh lagi, yaitu ke highest di 164.772. Namun jika tidak, disinilah Anda bisa melakukan opsi sell, yaitu sedekat mungkin dengan highest di 161.926 dan stop lossnya di atas 162.103, dan Anda bisa mengholdnya sesuai dengan periode mingguan. Jika melihat daripada H4, ini adalah sudah dekat dengan standar deviasi plus 1, yaitu rank tertinggi di area gelombang turun periode mingguan. Jadi opsinya ada dua. Jika tidak mampu bergerak break up 162.103 adalah opsinya sell sedekat mungkin dengan 161.9660, dan targetnya tentu saja sangat jauh sekali sampai ke subwave ke lowest main wave di 156.249. Selanjutnya untuk USD CHF jika mengacu kepada main wave terakhirnya, ini adalah main wave down dan subwave-nya subwave up. Jika mengacu ke H1, ini adalah gelombang. Jika melihat daripada lowest-nya, ini gelombang naik subwave 1, gelombang naik. Jika kita hitung dulu ini berapa candle, ternyata udah 22. Ini berarti ini adalah gelombang naik karena udah melewati daripada satu hari, yaitu 20 candle. Ini adalah gelombang naik. Jadi jika akan mengikuti gelombang naiknya, tentu saja buy sedekat mungkin dengan lowest gelombang naiknya di subwave-nya, yaitu yang pertama yaitu di 0.8876. Jadi Anda bisa menempatkan buy limit
antara 0.88859 sampai dengan 0.88766, dimana di sini juga ini sebagai level-level kritikal daripada level support and resistance, yaitu di 0.8859, dimana jika melihat daripada high gas ini adalah adanya suatu pelemahan dalam pembentukan lows gelombang naiknya yang diperkirakan akan terbentuk antara 0.88859 sampai dengan lows subweb di 0. Ini gak muncul ya, sampai dengan lows gelombang naik di 0.88766. Jadi di area ini adalah area untuk melakukan opsi buy, yaitu area hijau, dimana mengacu melihat daripada ranking pergerakan harga adalah pullback down untuk membentuk lows gelombang naik untuk USD CE CHF. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat trader, semoga ini adalah ada manfaatnya bagi kita semua dan Anda mendapatkan profit yang cukup, dan semoga Anda sehat selalu bersama kami Active. Saya Eri Geriawan bersama Active. Salam sukses, semoga Anda sehat selalu.